Inilah raja-raja negeri yang dikalahkan oleh orang Israel, dan yang negerinya diduduki mereka di seberang Yordan ke arah matahari terbit, dari sungai Arnon sampai gunung Hermon, serta seluruh Araba Yordan ke arah timur, yakni Sihon raja orang Amori yang diam di Hesibon, yang memerintah atas suatu daerah dari Aroer yang letaknya di tepi sungai Arnon pada pertengahan sungai itu, ditambah setengah Gilead sampai sungai Yabok, batas daerah Bani Amon, dan atas Araba Yordan sampai sebelah timur danau Kinerot, dan sampai sebelah timur laut Araba, yakni laut Asin, ke arah Bet Yesimot, dan ke arah selatan sampai kaki lereng-lereng gunung Pisga. Selanjutnya daerah Og, raja Basan, seorang dari sisa-sisa orang Refaim. Raja ini diam di Asitarot dan di Edrei, dan memerintah atas seluruh Hermon, atas Salka, dan atas seluruh Basan sampai daerah orang Gesur dan orang Maaka, dan atas setengah Gilead sampai daerah Sihon, raja Hesibon. Musa, hamba Tuhan itu, beserta orang Israel, telah mengalahkan mereka, dan Musa, hamba Tuhan itu, telah memberikan daerah itu kepada orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye yang setengah itu menjadi milik mereka. Inilah raja negeri yang dikalahkan oleh Yosua dan oleh orang Israel di sebelah barat sungai Yordan, dari Baal Gad di lembah gunung Libanon sampai pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Seir. Negeri ini diberikan Yosua kepada suku-suku Israel menjadi miliknya menurut pembagian. Di pegunungan, di daerah bukit, di Araba Yordan, di lereng gunung, di padang gurun, dan di tanah Negeb, yakni di negeri orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Raja negeri Yerikho 1, Raja negeri Ai di sebelah Betel 1, Raja negeri Yerusalem 1, Raja negeri Hebron 1, Raja negeri Yarmut 1, Raja negeri Lakis 1, Raja negeri Eglon 1, Raja negeri Gezer 1, Raja negeri Debir 1, Raja negeri Geder 1, Raja negeri Horma 1, Raja negeri Arad 1, Raja negeri Libna 1, Raja negeri Adulam 1, Raja negeri Makeda 1, Raja negeri Betel 1, Raja negeri Tapuah 1, Raja negeri Hefer 1, Raja negeri Afek 1, Raja negeri Lasaron 1, Raja negeri Madon 1, Raja negeri Hazor 1, Raja negeri Simron Meron 1, Raja negeri Aksaf 1, Raja negeri Ta'anak 1, Raja negeri Megido 1, Raja negeri Kedes 1, Raja negeri Yokneam di dekat Gunung Karmel 1, Raja negeri Dor di tanah Bukit Dor 1, Raja negeri Goyim di Galilea 1, Raja negeri Tirza 1. Jadi jumlah semua raja itu 31 orang. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan untuk hidup dan dapat mempelajari firman Tuhan dari kitab Yosua pasal ke-12 mengenai daftar raja-raja yang kalah. Tuhan Yesus memberkati. Pasal 12 ini merangkum mengenai daftar raja-raja dan bangsa-bangsa yang telah ditaklukkan oleh Yosua dan pasukannya di timur dan juga di barat sungai Yordan.
Semua ini terjadi, kemenangan terjadi tidak instan. Cukup melalui proses yang panjang. Selama Israel percaya dan menurut taat kepada perintah Tuhan, satu demi satu bangsa-bangsa yang tidak takut Tuhan itu, yang jahat, dikalahkan. Dan tanah itu adalah tanah perjanjian bagi Israel, bangsa yang dikasihi Tuhan. Saudara, Tuhan mau kita sungguh percaya kepadanya. Untuk bisa terus percaya kepadanya, kita harus tahu menurut 1 Korintus 13 ayat 9. 1 Korintus 13 ayat 9. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Artinya banyak hal seringkali kita tidak mengerti mengapa harus terjadi. Tetapi kita harus sungguh-sungguh kuat, teguh, fokus kepada kasih dan kuasa Tuhan. Bagaimana caranya? Hitung berkat Tuhan. Dokumentasikan, catat berkat Tuhan satu persatu. Ingat pertolongan Tuhan pada masa-masa yang lalu. Seperti ini di Yosua 12. Mereka mendaftar raja-raja yang kalah. Mereka tahu ini karena Tuhan menyertai mereka. Sehingga waktu mereka harus menghadapi masalah baru, mereka ingat bahwa bersama Tuhan mereka sudah bisa mengalahkan banyak raja-raja. Demikianlah hidup kita, saudara. Biarlah kita mengingat semua pertolongan Tuhan yang pernah kita alami, sehingga roh kita kuat dan tetap bernyala-nyala. Bersama Tuhan kita bisa jadi pemenang. Tambah rendah hati, tambah giat melayani Tuhan. Sebab hidup adalah anugerah Tuhan. Amin.